kerasnya bahasa-bahasa gue itu karena mungkin dipengaruhi sama background lingkungan kali. Gue cinta banget sama apa yang gue lakuin, kerjaan gue, dan buat gue dengan mencintai pekerjaan gue masuk ke dalamnya, gue blend ke dalamnya. Jadi kayak lu nggak kerja gitu nggak sih? Kayak gue nggak kerja. Selamat bergabung di Alvin Adam. Sabar dong mas. Wah iya, lupa. Hari ini kita bareng nih. Kan namanya juga AI, ada Alvin, ada Isa. Gue lupa. Kan lu tahu. Udah kebiasaan ya? Gua biasanya kan kalau nge-host sendiri nih. Yoi. Ya kan, tiba-tiba kan ada lu ya, berdua ya kita ya. Oh iya ya. Tapi sebelum kita ngejelasin nih kenapa kita bisa berdua bikin kolaborasi bareng ini, enaknya gue manggil lu apa nih mas? Bebas. Manggil mas aja kali ya biar lebih sopan. Lu ya. manggil gua mas boleh, bro boleh. Kayak gua manggil lu bro Iser kan? Iya kan, cause you're my bro man. Tapi orang-orang pasti penasaran ya. Iyalah. Penasaran kenapa kita bisa dibilang apa ya, punya latar belakang yang cukup berbeda. Iya kan? Mas Alvin sendiri kita udah tahu kayak udah malang melintang lah gitu. Susah kan bahasa lu? Susah. Malang melintang. Apa ya, kalau nggak kenal makanya kenalan. Yoi. Ya kan, yalah orang tahu gue interview pakai rasa, pakai empati. Terus biasa gue interview teman-teman deket gue yang mungkin public figure, kemudian selebritis dan orang-orang yang dikenal lah misalnya gitu. Lu siapa yang nggak kenal lu gitu loh. Gayanya beda, cuek banget, terus kemudian asik. Terus kemudian apa kalau nge-review itu keren banget men. Lu apa adanya banget dan lu berani bilang jelek gitu loh. Itu kerennya, dan lebih parah lagi kadang-kadang bahasa kebun binatang tuh keluar semua. Ya kayak gitu kan? Bener. Tapi kalau ngomongin hal yang kayak gitu mungkin kerasnya bahasa-bahasa gue itu karena mungkin dipengaruhi sama background lingkungan kali. Yeah. Dulunya bandel-bandel banget teman-teman gue mas. Jadi nggak bisa tuh diomongin baik-baik. Kelihatan dong. Nah, tapi biasanya kalau Mas Alvin datang di sebuah podcast, biasanya nginterview orang. Yes. Nah, hari ini gue mau interview lu dulu. Yang bener lu. Kita kenalan dulu. Jadi gue nginterview Mas Alvin. Lu mau interview gua? Iya dong. Mau nanya apa lu? Banyak. Dan gue udah siapin catatannya. Gue ambil dulu kali ini ya. Gue ambil dulu nih catatannya. Lu siapin pertanyaan? Siapin dong. Lu prepare. Prepare. Gila, gue salut nih. Gue paling suka sama orang ya kalau mau interview orang prepare dulu. Oke. Gue ambil dulu nih mas ya. Wah, deg-degan nih, lu mau apa ya? Nih, gue udah nyiapin banyak. Gila, banyak banget. Pertanyaan nih mas. Nah. Oke. Ini lucu juga sih ya. Maksudnya kalau dipikir-pikir bisa duduk di sini bareng Mas Alvin. Udah puluhan tahun berkarya, gue bisa duduk bareng kayak gini, gue merasa terhormat loh. Tapi gue juga bingung, Ser. Bingung ya? Iya, lu tau kan ya? Gue bingung, gue nggak ngerti apa yang bikin gue mau mereka ngajakin nih ya, bikin bareng lu gitu loh. Never cross in my mind, man. Nggak ada gitu loh. Cuman dua tipe yang berbeda kan, itu ya dia. kan? Masing-masing punya gaya masing-masing gitu loh. Gaya lo, gue punya gaya gue gitu loh. Ya kan? Tapi entar dulu mau nanya apa ya? Nah kalau bro, kita mau nanya apa ke kita ya? Pertanyaan. Oke. Gila, kursi panas ini. Kursi panas. Kalau gue nih mas punya pertanyaan nih sebenarnya paling gampang tuh ya. Gue dari kecil mas, bener-bener dari kecil. Pertama kali gue ngeliat mungkin di TV gitu ya. Itu udah ada lu mas. Maksud lu apa ya? maksudnya agak gak enak nih. Bukan. Agak gak enak nih. Gue dari kecil mas, gue udah liat di TV gitu loh. Maksud lu apa? Kita gak beda jauh, kita seumuran. You're my bro man. Oh my bro. Nggak, maksud gue selama itu lu udah berkarya. Gue pengen tahu sebenarnya lu udah berkarya berapa lama sih sebenarnya tepatnya? Waduh. Pertanyaannya ya. Lu kayak wartawan lama-lama. MC hosting 37 tahun kali ya. 37 tahun? Iya. Lu umur berapa? Umur 35. Berarti gue umur 2 lu udah berkarya loh mas. Iya, tapi lu gak ngerti juga kan, liat gue udah 2 tahun, masa lu ngerti gue ngapain gitu. Enggak ya, tapi maksudnya 37 tahun itu kayak butuh selain cuma cari duit ya. Kalau gue ngeliat sih kayak ini butuh passionate dan cinta banget sama pekerjaannya ya. Gue cinta banget sama apa yang gue lakuin gitu lah. Iya, selain gue cinta sama yang lain ya gitu ya. Tapi gue cinta banget sama apa yang gue lakuin, kerjaan gue. Dan buat gue, dengan mencintai pekerjaan gue masuk ke dalamnya. Gue blend ke dalamnya. Jadi kayak lu nggak kerja gitu nggak sih? Kayak gue nggak kerja.
Gue nggak kerja, gue happy, gue explore, gue habisin waktu gue di situ. Ada satu momen dimana gue habisin banget gitu loh. Habis di situ mulu, gue happy, gue enak, gue ngerjainnya nggak ada beban, nggak ada mikir pulang malam ntar gimana, nggak ada. Keluar happy aja, keluar orang bilang gila jam 2 pagi masih ngedit dari rumah ngetir kayak gitu lah misalnya. Tapi kalau gue lihat secinta itu lo sama pekerjaan lu masih inget nggak mas? Pertama kali lu dapet job apa tuh? Nge-MC kayak mungkin apa? Gue dari kecil, waktu lu belum lahir ya, maksudnya dari kecil, gue emang udah pingin bikin orang happy. Oke. Jadi awal-awal acara keluarga lah, aku MC-nya, padahal gue nggak tahu MC itu apaan. Gue cuma lihat orang gini-gini, gue pegang mic, kok enak ya, gue bisa bikin mereka happy. Kenapa gue bisa bikin orang happy? Dari situ, jadi gue akhirnya udah setiap ada apa-apa gue deh, mulai dari hal kecil-kecil lah, yang sekolah, yang ini, yang keluarga, yang ini, sampai akhirnya ke satu acara ulang tahun, kemudian acara yang lebih besar lagi, company-nya bokap gue. Oh gitu, jadi pertama kali secara profesional malah dari company bokap dulu. Iya. MC kecil-kecilan aja menurut gue sih ya. Menurut mereka buat gue gede banget gitu loh. Gitu. Tapi itu yang bikin gue itu bilingual loh. Bilingual loh, itu 2 bahasa gitu loh. Which is kan bingung nih anak masih, tapi bisa-bisa aja tuh. Gitu loh. Berarti bahasa Inggris lu lancar banget dong mas? Kagak juga. At that time kagak gitu ya. Sekarang iyalah gitu loh. Sekarang udah ya, lumayan lah, iyalah. Ya udah sekian, udah dilatih kan ya. Mas, kalau kita lihat dari karir banyak banget tuh nanya, gantiin gue nanya dong. Iya dong, jangan dong. Gue dulu gantian. Jadi kalau kita bilang nih, itu kan dari sekedar kecintaan sama bikin orang seneng ya mas. Ya. Tapi kalau namanya karir kan pasti ada satu trigger yang boom, akhirnya tiba-tiba lu ngerasain kayak, oh karena pekerjaan ini nih, karena job ini nih akhirnya gue bisa melangkah ke level berikutnya. Ada nggak mas yang kayak gitu? Ada lah. Nah apa, inget gak? Gue sekolah capek-capek nih, ya masuk ke bidang yang gue pilih. Tiba-tiba gue nggak masuk ke bidang itu kerjaan gue. Tiba-tiba gue ngeliat bahwa bidang yang gue pilih justru bikin gue lebih happy, lebih make money, lebih buktinya jelas, konkretnya ada. Dari situ gue mikir, gue orangnya otaknya simpel aja kok. Kalau bisa lebih baik, cepet, dapet, kerjanya enak, kemudian gue enjoy di situ dan hasilnya bagus, kenapa nggak gue kerjain? Gue pindah, banting. Itulah titiknya. Titiknya aja. Iya, tinggal itu. Berarti basic pendidikannya sebenarnya Mas Alvin itu? Hukum ekonomi sama administrasi niaga. Hukum juga ya? Iya. Saya juga hukum. Iya, makanya gue tahu lu, ya my bro man, gitu loh. Ternyata kita dikit banyak tuh ada kesamaan juga loh ya? Sama bar, kacamatanya sama, rambutnya sama, beda sepatunya keren-keren dia. Coba bedanya Mas Alvin rapi, gue berantakan. Kagak, gue bisa juga berantakan, tapi besok gue ikut berantakan kayaknya. Besok ya? Tukeran lo rapi besok men. Oke. Ini kan biar mereka tahu kita kayak gimana kan. Ini kan kita aslinya kayak gini nih. Lo kayak gitu, gue kayak gini. Menyatukan dua pikiran. Nah itu dia, kalau dibilang lu begitu, gue begini. Gue tuh punya rasa penasaran sih. Kayak gue kan terbiasa mas, apa adanya. Gue bodo amat mau orang ngomongin apa ke gue. Tapi ngelihat Mas Alvin dengan citranya, gue kayak amazed sendiri. Karena buat gue tuh Mas Alvin tuh punya citra yang baik. Bener-bener dalam arti kata tuh positive vibes banget. Nah lu ada ngerasa gak sih mas capek untuk bikin orang seneng gitu loh? Persepsi kan itu? Persepsi? Iya kan? Nah ini yang kadang-kadang kalau lu mikir hidup lu mikirin persepsi orang. Oke. Capek dulu men, satu. Iya kan? Betul. Satu. Gue gak peduli orang mau bilang gue baik, buruk, jelek, enggak, introvert, extrovert. Gue kagak peduli gitu loh, kagak peduli. Yang penting gue ngelakuinnya nyaman, gue gak ngerepotin lu, gak ngerugiin lu, itu gue kerjain. Okay. Nah pernah gak sih lu ngerasa lu capek jadi kelihatan baik? Problemnya gue gak pernah ingin kelihatan baik. Yang gue kerjain ya gue apa adanya aja. Kalau itu baik buat lu ya thank you banget gitu loh. Cuman gue asik-asik aja, gue cuma pengen nolong orang, bikin orang happy. Jadi ternyata money gitu loh. Yang awalnya gue pikir itu mungkin gue pertama kali mikir apakah mungkin Mas Alvin di sini karena mungkin dulunya kan kerjaannya banyak di televisi. Iya. Mungkin ada tuntutan untuk seperti itu, tapi ternyata kalau dari pertanyaan tadi Mas Alvin tuh memang begitu aja apa adanya. Lu ketemu gue berapa kali sebelum kita jadi berdua nih kan gitu. Iya sama aja kan. Bener. Di depan sama di belakang sama aja. Jadi sebenarnya persepsi men. Jadi persepsi kita itu kadang-kadang mesti kita pikirin ya, kita bener-bener nggak perlu. Kenapa? Persepsi orang lain itu supaya kita nggak ngusik orang lain. Bener. Kalau lu mau merubah orang lain supaya persepsi sama lu ya nggak bisa. Itu baru muncul sesuatu yang nggak bener di situ. Akhirnya konflik. Nah ini pentingnya kita dengan dua macam point of view versi Iser dengan Alvin Adam
AI, keren banget men. Keren ya? AI, Artificial Intelligence. Jadi kita AI gitu kan. Ya kita iniin aja entah kayak gimana. Maksud gue itu yang paling penting kan. Bener. Dua persepsi itu dengan dua macam point of view. Nah inilah. Ya makanya kalau gue bilang kayak sebenarnya kan kalau di luar-luar tuh kayak gue ngeliat tuh banyak cuma masalah. Yang dibahas tuh masalahnya. Padahal poin dari penyelesaian masalah tuh cukup simpel ya Mas ya? Simpel banget. Kita duduk, kita ngobrol, kita mau mendengarkan opini orang lain. Nah, gue demen tuh. Kita mau dengerin opini orang lain. Itu yang paling penting kan? Iya. Lu dengerin aja deh. Kalau dengerin pasti enak gitu loh. Jadi lu tahu, belum apa-apa lu udah pengen cut dulu. Ini itu enggak gitu loh. Lu pasti dia harus sama. Gua harus gini. Menurut Isyar begini. Jadi orang harus gini. Enggak. Menurut Alvin harus gini. Dia harus begini. Enggak lah. Masing-masing punya persepsi dengan pemikiran masing-masing yang coba kita ngobrol deh. Pasti ketemu ntar di tengahnya di mana. Like what we gonna do now. Bener. Kita ngobrol nih. Mas lu dengan gaya lu, gue dengan gaya gue pasti akan beda. Bener, banyak banget benturan ya? Iya, ada samanya, ada bedanya, tapi itu yang enak. Bosen hidup lu kalau lancar-lancar aja terlalu rapi, nggak enak hidup lu beneran. Mesti ada gejolaknya dikit lah, ngapa-ngapain dikit jadi lu tambah pinter. Ini gue gitu baru sebentar aja gue udah ngerasa lebih wise gitu loh dengerin lu Mas. Gue ngerasa lebih muda, thank you banget. Gue ngerasa jauh lebih muda, bener gaya lu enak banget, gue ngerasa jauh lebih muda. Win-win lah ya. Iya, tapi gue masih ada pertanyaan-pertanyaan nih yang gue benar-benar penasaran dari lo. Ada waktu pertama kali gue ketemu Mas Alvin ya, gue itu penasaran tentang gue punya idola Mas di Indonesia. Gue tuh ngidolain Rocky Gerung. Oke. Gue sempat nanya sama Mas Alvin pada saat itu, Mas Alvin tuh gimana caranya bisa nginterview seorang Rocky Gerung yang kelihatan punya dinding tebel, tapi enak banget. Kayak dan gue bilang beberapa talk show-nya Mas Alvin tuh kayak bener-bener temen baik. Apa memang udah temenan apa gimana sih Mas? Gue masih bingung gitu loh. Nama gue Alvin, artinya teman semua makhluk. Buat gue semua orang tuh teman gue. Makhluk ini, makhluk itu, makhluk apa, semua teman. Dari situ gue ngerasa bahwa gue pasti bisa deket sama semua orang. Oke. Caranya yang mana? Gue be nice to them. Be nice to them dengan cara apa? Gue jadi pendengar yang baik buat mereka. Gue jadi pemerhati yang baik buat mereka. Jadi waktu mereka jadi tamu gue undang. Gue kan punya niat baik. Kalau niatnya baik pasti kesambut baik kok. Kalau dia lagi nggak mau berarti belum bisa. Tenang aja, cari cara lain lagi. Nah waktu dia jadi tamu gue, kalaupun dia punya kasus, dia punya apa, dia punya orang nggak suka dia atau apa, jangan lu bilang orang nggak suka lu tiba-tiba, nggak usah. Klarifikasi bisa nanti. Pertama make them feel comfort, nyantai dulu gitu ngobrol. Iya nggak nyangka ya gue lu tadinya dipikir kayak gitu, asik-asik aja orangnya, enakan lu. Iya. Lu ngomong dablek kebun binatang keluar semua, tapi kayaknya lu asik banget orangnya. Lu demen banget kayak lu, senang kan lu? Iya. Dengan cara apapun, dengan cara kita sendiri, bikin dia nyaman dulu. Waktu bikin dia nyaman, dia akan ngerasa bahwa enak juga ya ngobrol sama si Alvin, enak juga ngobrol sama si Isyar ya. Gue ngobrol di AI enak banget nih. Bikin dia gitu dulu. Begitu dia nyaman keluar tuh pelan-pelan, dia buka barriernya. Baru lu masuk di situ. Waktu lu mau juga pertanyaan tertentu yang kurang nyaman, emang harus gitu ya? Bukan, kenapa lu gitu? Nuduh kan? Iya. Kalau memang harus gitu ya, itu kan nanya. Yang enggak, tergantung. Nah, jawabannya gitu kan. Dari situ lu kejar lagi. Jadi bisa dibilang beberapa orang yang lu interview juga sebenarnya basically ada yang gue nggak kenal deket. Oke. Itu tapi kan I do my own homework, research. Gue research dulu, gue ngapain. Jadi waktu gue datang ketemu lu, gue nggak nanya kegiatan lu apa, share kagak. Gila gue suka banget YouTube lu, enak banget lu cari. Gue udah tahu lu ngapain. Gue nggak pernah nanya sekarang sibuk apa. I hate that questions. Itu lu gak kerjaan lu. Nah yang kayak gini nih maksudnya dengan kita bikin orang enak dulu karena dia tahu ya meskipun dia nggak kenal dekat sama gue, kok dia tahu sih gitu. Jadi ada rasa hangat di sini. Kan lu hangat sekarang, gue tahu banyak tentang lu kan. Sekarang balik gue mau tanya tentang lu. Jangan dulu. Belum selesai nih pertanyaan, gue udah siapin panjang nih. Gila banyak banget. Banyak dong. Nah yang tadi gue bilang ternyata banyak dari tamu tapi lu enak ya bisa pakai skrip ya, gue kagak. Iya dong. Kan kelihatan mana yang profesional, mana yang belum. Nggak, kayak ngelihat banyak banget apa ya kita bilang ya, tamu-tamu Mas Alvin tuh orang-orang yang cukup populer kan ya, Mas. Iya. Dan maksudnya dan karakter orang juga beda-beda. Tapi Mas Alvin menurut gue gimana cara bisa punya formula itu dan tiba-tiba orang tuh enak banget gitu. Gini, lu nggak bisa ngerubah orang men.
Lu nggak bisa ngerubah orang. Masing-masing orang punya kelebihan masing-masing. Lu punya dengan gaya lu, gue punya dengan gaya gue, dan kita nggak bisa bikin orang harus sama dengan pemikiran sama kita. I call it character. Oke. Gue bilang itu karakter masing-masing. Nah ini yang blessed banget, yang karunia banget, berkah banget dari yang Maha Kuasa kita punya. So lu gali aja itu, dan lu coba untuk ngobrol, melihat, memperhatikan, observe dengan semua karakter sehingga lu kaya. Kalau lu kaya dengan pengalaman lihat seperti itu, lu akhirnya ngerti gimana ya gue harus sikap sama ini, gimana ya gue harus ngomong sama lo, gimana gue harus sama teman-teman orbit kita depan ini segala macam gitu loh. Supaya gue tahu cara masuk ke dia gimana, tok beda. Nah itu yang gue pakai gitu loh. Itu apa? Rasa, rasa, empati. Udah. Oh, rasa, balik rasa, lagi. empati. Iya. Rasa kan rasa bahasa Jawanya. Semua orang, apakah lu punya rasa? Lu mau nanya itu. Gua hafal tuh situ pertanyaannya. Apakah gua punya, bisa nggak gua jadi empati? Bisa. Semua orang bisa punya empati dan bertanya pakai empati. Cuman orangnya kagak mau. Orangnya udah nggak awareness-nya udah berkurang sehingga dia tidak pakai itu. Semua orang punya empati. Nah, gue tugasnya balikin empati itu. Itu gue punya tugas dalam tanda kutip dalam kehidupan gue. Dalam apapun, kagak harus talk show aja tiap hari makan, minum, tidur, ngobrol, kerja apa, gue pakai tuh empati. Dan gue nggak nyuruh orang pakai empati. Lu lihat gue pakai empati, kalau bagus kan lu bisa ikut. Yep. Udah gitu aja nggak nyuruh, kagak repot-repot. Ini yang keren sih, gue banyak insight yang dapat dari lu kayak hari ini tuh ngerasain kayak lu secinta itu ternyata ya. Iya kan? Secinta itu, Mas. Enak kan lu ngerjain sesuatu yang lu bener-bener pakai buat kehidupan lu gitu loh. Kagak ada beban, enak banget gitu loh. Nah ini kita mau share juga ke viewers kita bahwa kalau kita bisa begitu ya, nggak harus ya, tapi coba aja rasain sendiri. Kalau dapatin enak ya monggo, kalau nggak ya tinggalin aja. Nggak ada keharusan sih sebetulnya gitu loh. Benar. Iya kan? Capek lu hidup harus. Banyak doktrin men. Banyak doktrin. Iya. Diminum dulu. Oke. Kita break dulu kali ya. Nah balik lagi nih di AI Alvin Iser. Keren ya, gue demen banget. Kita mesti bikin AI gitu. Atau apa terserah ya. Ntar kita pikirin lah masih episode 1. Iya, tapi kita mesti kasih tahu teman-teman juga kalau sebenarnya basically kita bikin ini tuh sebenarnya cuma pengen ngobrol. Iya. Ya kan? Ya, Ngelihat kita point of sekarang. view. Betul. Terus kita belajar satu sama lain. Iya. Dan dari point of view kita, mungkin teman-teman yang nonton punya point of view sendiri. Benar. Nggak mesti harus ikut kita loh ya. Gitu. Pro yang mana terserah. Kita nggak bilang point of view kita benar juga Agak. ya. Mungkin ya kita diambil aja yang benar. Nggak bener, belum tentu salah. Betul. Ya kan? Ya terserah masing-masing aja gitu loh. Ntar ketemu deh, pasti ada yang enak yang kita bisa dapat dari ngomongan kita dari awal sampai akhir ini. Lu banyak banget nih sama gue. Iya kan? Banyak banget. Gue mau nanya nih sekarang gitu loh. Gantian. Oke, gantian boleh. Hah? Boleh. Bener dong. Bener ya, lu dulu deh kan, lu mau nanya apa lagi yang gue kan lihat lu pertama kali tuh. Nah, lu pengen tahu nggak gimana first impression? Iya tuh Mas. Kalau pertama kali first impression ketemu gue gimana Mas? Karena jujur ya, banyak orang tuh first impression pertama kali ketemu gue malas ketemu lagi sebenarnya banyak. Oh ya? Iya, karena banyak orang tuh ngomong gue tuh kayak se-snoop itu, sesongong itu. Tapi gimana nih kalau Mas Alvin? Kagak. Enggak ya? Enggak. Pertama lu jeli itu apa ya? Jeli melihat peluang, satu. Yep. Kelihatan tek-tek-teknya. Dua, lu ladek. Ladak Ladek tuh gastrak gustruk tapi yang nggak bisa diem gitu loh. Iya. Ya kan? Ketiga, lu brilliant man, dinamis. Iga tuh yang gue dapat ketemu lo. Kan gue bilang teman-teman gue kan gitu loh. Itu anak asik ya orangnya. Kenapa? Brilliant banget ngobrolnya. Terus jeli banget orangnya. Cuma gerasak-gerusuknya gue nggak tahan. Tapi itu ciri khas. Yep. Take that as your character gitu loh. Dan buat gue itu karakter yang bikin orang lihat tuh kalau kayak gini gue ingetnya Iser. Oke. Kalau gue gini gue yang tadi ya. Kan itu maksud gue gitu loh. Jadi lu build your character dari situ based on apa. Ya itu tapi banyak orang, kalau gue ngerasanya banyak orang nggak suka ya dengan gerasak-gerusuknya gue itu. Mungkin kayak terkesan tuh gue kasar gitu loh Mas. Kasar dan apa ya istilahnya ya? Itu kan persepsi mereka. Iya. Lu nggak tahu gerasak-gerusuk itu emang kenal lu pengen cepet pace-nya. Lu nggak biasa pace yang ngek. Enggak. Lu sama kayak gue tetek gitu loh. Iya. Ngapain kerjain lama kalau bisa cepet gitu loh. Kalau gue liat kayak gitu ya, gue selalu sesuatu yang positif sih men, nggak pernah negatif gitu loh. Kalau gue ngelihat first impression ketemu Mas Alvin tuh bener-bener Bawel.
Pertama ternyata seluas itu loh. Maksudnya kalau gue ngeliat mau gimana juga Mas Alvin ini seorang selebritis lah kita bilang. Iya kan udah gue ngeliat udah dari dulu ngeliat di TV, tiba-tiba pas ketemu Tua maksud lo? bukan masalah itunya. Iya sih. Enggak, tapi gue ngeliat gimana orang yang udah punya karir begitu panjang tapi masih mau apa ya? Respect dengan ya gue lah yang muda-muda gitu, kayak lu open banget ngobrol, udah kayak apa ya, kayak bokap sendiri. Sini anakku. Tapi bener pertama Tua kali banget ketemu gua. kayak banyak masukan yang dikasih, jadi kayak wah ini orang sih ternyata ya maksudnya kalau gue mikirnya udah first impression udah wajar nih orang punya karir yang begitu panjang. Masya Allah, bagus banget ya. Bagus dong. Gak ada yang jelek. Untungnya, nah itu dia makanya gue sampai nggak ada jeleknya kan, sampai gue sempet nanya, Mas lu nggak capek Mas baik mulu, bagus mulu gitu. Oh, got the point gitu ya. Itulah kenapa gue bertanya gitu, karena menurut gue anjir nih orang positive vibes banget. Itu yang gue dapat first impression Tengkot dari ya, seorang alhamdulillah ya. Alvin. Asik. Nah, sekarang gua nih ya. Kau tenangnya tuh ya. Sekarang gua nanya 1, 2, udah berapa tadi tuh? Gua minta 5 dong. Lu kan banyak nanya sama gua tuh. Tadi gua kasih 3. Lu baru berapa tuh? Ayo 5. Lu harus kasih first impression lu, komen lu tentang gua 5. Karena lu banyak nanya tadi, men. Oke, Nah. first impression tentang gue, tentang Mas Alvin ya. Kalau di describe ke 5 kata deh, gue bilang describe 5 kata. Yang pasti pertama adalah love. Tentang gimana seorang Alvin tuh cinta banget sama pekerjaannya. Yang kedua adalah hard work. Karena gue ngeliat banget lu. Banget. Enggak, gila banget. Kayak sempat ngobrol, Mas Alvin tuh jam 2 subuh masih ngedit. Yang gue lihat juga Mas Untung Alvin, ada teknologi sekarang ya, bisa dikirim gitu ya. Kalau dulu kan harus datang ke tempat editnya sekarang. betul. Perfeksionis juga kalau menurut gua. Karena kita sempat ada obrolan tuh yang Mas Alvin tuh bener-bener ini perfeksionis dalam kata yang bagus ya menurut gue ya. Karena lu bener-bener saking cintanya sampai akhirnya perhatiin pekerjaannya, jadi kayak semuanya kayak pengen di-handle sendiri. Ya. Ada baiknya dan nggak ya. Bener. Terus kalau kita bilang satu kata lagi adalah konsistensi, Mas. Nggak banyak kalau menurut gue orang yang bisa bertahan di, apalagi kita bilang industri hiburan, berpuluh-puluh tahun. Kita tadi udah tahu 37 tahun. Ini gila, Mas. Aduh, sampai lalat bingung. Wow, bagus-bagus ya. Thank you banget gitu. Tapi emang ya pakai hati sih ngerjainnya. Intinya adalah pakai hati ya. Kita kerja ini pakai rasa tadi, si rasa itu. Kalau rasa itu menjauhi semua kerjaannya kita ya kayak gini Ser gitu loh. Sama kayak kita mau bikin ini, AI ini menyatukan, bukan menyatukan, ada 2 point of view yang berbeda yang kita akan kasih ke teman-teman buat episode-episode selanjutnya, tema-tema yang lebih keren, tema-tema yang lebih update. Bener. Ya kan, itu yang kita pingin. Kalau pingin tema apapun, kasih tahu kita. Iya, Kita mungkin akan di komen angkat kali ya Mas ya. Iya dong, Di komen jadi kita bisa bahas nih, ngobrolin gitu kan. Iya, bahkan bisa ikut ngomong sama kita nantinya. Bener, Ya. bener banget tuh. Ya, jadi kita nggak menyatukan 2 point of view yang berbeda, tapi kita coba menselaraskan 2 point of view ini. Siap. Pamit dulu, kita pamit. Kita pamit dulu di episode ini, kita udah kenalan ya Mas. Yoi. Setidaknya udah kenalan. Nah kita kalau gitu langsung aja nanti kita ketemu di episode-episode berikutnya ya.